Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait solusi mengatasi bansos yang tidak cair. Nah, tentunya bagi Anda penerima bansos, ada yang mengalami permasalahan tersebut ya, di mana bantuan sosialnya itu tidak cair, baik bantuan PKH ataupun BPNT sembako. Nah, itu solusinya bagaimana begitu ya? Nah, terkait solusinya bagaimana pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, silakan nanti informasinya bisa disimak sampai tuntas agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman ataupun nanti tidak terjadi kesalahan saat pengusulan ulang. Karena Bapak Ibu ada beberapa kasus ditemui jika dia tidak cair ada yang datang ke bank penyalur, ada yang datang ke kecamatan, ada yang datang ke mana itu kalau yang daerahnya pakai pos, ada yang sampai datang ke kantor pos. Nah, apakah langkah-langkah tersebut sudah benar begitu ya? Lalu harus kemana kira-kira kalau bansos itu tidak cair? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Langsung saja ya Bapak Ibu, agar tidak panjang lebar, dan ini saya juga mohon maaf jika video ini ada suara-suara yang lain, karena kebetulan saya bikin video ini dekat dengan sekolah dasar ya, jadi masih banyak suara anak-anak. Baik, langsung saja Bapak Ibu, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira apa yang menyebabkan bantuan kita itu tidak cair. Nah, itu langkah yang pertama ya Bapak Ibu ya. Mas, kita kan tidak bisa cek Mas. Nah, ini kan saya tidak bisa cek ini penyebabnya apa, kok tidak cair, ini harus cek di mana. Nah, Bapak Ibu, khusus bagi Anda penerima bansos PKH, Anda kan punya pendamping. Anda bisa konsultasi terlebih dahulu ke pendamping bansos Anda untuk melakukan cross check ya. Dibantu dicek. Minta bantuan ke pendamping untuk melakukan cross check kira-kira penyebabnya apa yang mengakibatkan bansos Anda itu tidak cair ya. Karena sekarang pada sistem bansos sudah muncul penyebabnya kenapa bantuan itu tidak cair ya. Bagi penerima BPNT murni, karena kan Anda mungkin bingung siapa pendampingnya, ya enggak apa-apa, nanti Anda bisa minta tolong juga ke pendamping bansos PKH ya. Jika pendamping dalam kondisi senggang, Anda bisa minta tolong untuk di cross check dulu ya. Ketika sudah di cross check dan ketika sudah tahu penyebabnya apa, misal nih ya, misal penyebabnya karena status pekerjaan yang tidak layak contohnya ya, maka nanti yang perlu Anda lakukan yaitu Anda perlu mengupdate terlebih dahulu kartu KK. Sesuaikan pekerjaannya dengan pekerjaan yang asli milik Anda. Setelah pekerjaannya diupdate, nanti baru Anda datang ke desa atau kelurahan untuk minta usul ulang. Gitu ya. Jadi intinya kalau terkait kendala administrasi, perbaiki dulu data KTP dan KK-nya, sesuaikan administrasinya, baru nanti minta usul ulang ke desa atau kelurahan ya. Jika penyebab ketidakcairannya itu karena tercoret, ya tercoret keterangan mampu, padahal kenyataannya itu masih sangat layak mendapatkan bansos ya. Nah, itu Anda langsung saja datang ke desa atau kelurahan tanpa perlu mengupdate KTP KK, langsung ke desa atau kelurahan untuk minta usul bansos. Nah, dari sini sudah jelas Bapak Ibu, untuk tempat usul ulang itu bukan ke kecamatan, bukan ke kantor pos, bukan ke bank, bukan ke dinas sosial ya Bapak Ibu ya, tapi cukup langsung ke kantor desa atau kelurahan saja. Juga bukan ke pendamping ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Pendamping tidak bisa membantu mengusulkan ya Bapak Ibu ya. Yang bisa adalah desa atau kelurahan setempat. Jadi kalau ada kendala bansos tidak cair, silakan Anda bisa datang ke desa atau kelurahan Anda setempat untuk melakukan usul ulang bansos ya.
Jadi di sini sudah jelas ya, jika bansosnya tidak cair, bisa Anda datang ke desa atau kelurahan. Tapi jika tidak cairnya karena Anda tercatat mampu dan kenyataannya memang sudah sejahtera daripada yang lain, ya itu tidak bisa diusulkan lagi ya Bapak Ibu ya, karena nanti otomatis sistem akan menolak. Tapi di sini perlu Anda ketahui, nanti di desa atau kelurahan itu hanya bisa membantu mengusulkan ya. Desa atau kelurahan tidak bisa menjamin apakah nanti akan lolos lagi sebagai penerima bansos atau tidak. Karena nanti lolos tidaknya adalah keputusan langsung dari Kementerian Sosial, keputusan pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan ranah atau wewenang dari desa atau kelurahan lagi. Desa atau kelurahan nanti setiap akan mengusulkan, tidak sembarangan usul. Jadi misal nih ya, Anda datang ke desa atau kelurahan, bilang ke bagian pelayanan, Bapak, Ibu, saya ingin usul ulang bansos karena bansos saya kemarin tidak cair. Nah, nanti Bapak Ibu, desa atau kelurahan nanti akan mencatat nama Anda. Setelah dicatat, nanti nama-nama yang sudah dicatat ini akan dirapatkan, akan dimusyawarahkan Bapak Ibu. Jadi nanti akan dihadirkan BBD, RT, RW ya, kepala dusun jika di desa ya, LPMD dan sebagainya, juga ada kades ataupun lurah yang hadir pada rapat itu, sama-sama akan membahas kira-kira Bapak Ruslan ini diusulkan lagi apa tidak ya. Nah itu Bapak Budi diusulkan lagi apa tidak. Jika rapat itu menolak, oh Bapak Budi ini diusulkan lagi apa tidak ya, tidak Bapak karena sudah sejahtera ya, maka Bapak Budi tidak akan diusulkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Misal tadi Bapak Ruslan diusulkan, oke nanti Bapak Ruslan kita usulkan. Nah, Bapak Ruslan ini karena sudah lolos di tingkat desa atau kelurahan, tapi belum tentu nanti akan lolos di tingkat selanjutnya. Karena nanti data yang diusulkan dari desa akan naik lagi ke level kabupaten ya, baru nanti akan naik ke pusat. Nah, seperti itu sekarang pengusulan bansos. Tidak seperti zaman yang dulu sekali, karena dulu sekali sebelum Covid, bansos itu kan kuotanya masih sangat besar ya, sehingga kalau diusulkan biasanya langsung diterima. Pasca Covid, setelah Covid, banyak yang ingin usul mendapatkan bansos sehingga perlu adanya seleksi ketat. Nah, sekarang bagi Anda yang ingin dapat bansos, seleksinya seperti itu. Intinya nanti untuk usulnya bisa ke desa atau kelurahan gitu ya. Atau bisa menggunakan aplikasi cek bansos. Cuma kelemahannya kalau pakai aplikasi cek bansos, biasanya prosesnya lebih lama dari yang di desa atau kelurahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda semua. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.